saya mewakili dari 14 kelompok tani Desa Sudi Mampir. Kami itu minta perjuangkan dengan Bapak Rehab Cetak supaya yang bumi-bumi itu, yang nyawa-nyawa itu butuh air kan, dikasih gigiran kan. Sekian dan terima kasih. Coba yang belum apa? Ini ada 9. Yang belum kelompok apa? Jaya sama 4 lagi ya? 2 lagi. Pemerintah Desa Sudi Mampir, beserta desa yang terhadir, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu dari Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan Kabupaten Oganilir, khususnya Kecamatan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. yang kami hormati bapak-bapak, ini ada juga ibu anggota kelompok tani Desa Sudi Mampir. Nah, kalau baca jangan jadi kelompok tani merpati, kok lagi kelompok tani pedati, Pak. Kelompok tani pedati itu kalau disepat baru masuk jalan. Bapak tahu pedati, orang pakai sapi kan disepat. Sepat baru berjalan. Kalau tidak disepat tidak jalan. Nah, itu pedati, Pak. Kelompok tani itu semua. Nah, yang menunjukkan bagus itu, Pak. Jadi kelompok tani sejak yang perlu kita pahami, tanaman itu butuh pupuk. Yang di dalam pupuk itu ada kandungan nutrisi. Jadi sebenarnya inti dari permasalahan adalah tanaman butuh nutrisi. Nutrisi itu adalah makanan. Dan nutrisi itu adalah makanan. Nah, nutrisi itu adanya di dalam pupuk. Nah, berhubung pupuk ini adalah pupuk organik, dia asalnya dari kotoran hewan. Jadi jangan salah paham. Yang dibutuhkan oleh tanaman adalah pupuk, bukan kotoran. Ya. Supaya kotoran itu dia bisa bersifat pupuk, maka perlu adanya bantuan dari makhluk lain. Makhluk gaib tidak kelihatan oleh mata, namanya mikroorganisme. Mikroorganisme ini sudah ada di dalam alam, tapi 15 tahun, 20 tahun terakhir ini agak berkurang karena dia mati terkena pestisida. Dia mati. Nah, maka keberadaannya makin berkurang di alam. Tetapi tetap ada, Mbak. Dia tidak akan bisa punah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rombongan Bapak Kapolri Kecamatan Indralaya serta guru-guru Kecamatan Indralaya yang sudah hadir pada siang hari ini sampai sore hari ini, dan juga menghormati pengurus-pengurus kelompok tani Desa Sudi Mampir. Selanjutnya Pak, saya mewakili dari 14 kelompok tani Desa Sudi Mampir. Di kelompok kami sebenarnya ini kan, walaupun di daerah ini mewadai kan mendapatkan sawah cetak. Cuma sawah cetak itu sawah yang belum dibuat. Ini sawah lah sudah terjadi. Kami itu minta perjuangkan dengan Bapak Rehab Cetak supaya yang bumi-bumi itu, yang nyawa-nyawa itu butuh air kan, dikasih gigiran kan. Sekian dan terima kasih. Saya curiga ini udah direncanakan kayaknya. Pertanyaannya bagus-bagus semua.
Masalahnya mau masalah apa? Apa banyak masalah? Jadi Bapak, rehabilitasi sawah itu adalah program pemerintah yang kita harapkan. Di awal 2025 kemarin rencananya ada, tapi Qadratullah awal tahun 2026 kemarin ada musibah di Aceh, udah itu di Sumatera Barat, Sumatera Utara, sehingga yang dana tadinya rencana untuk program cetak sawah dan rehabilitasi sawah dialihkan ke sana, gitu, ratusan triliun. Nah, jadi kalau cetak sawah itu tadinya bukan sawah, rawa-rawa ataupun apalah, dia bukan sawah dibikin jadi sawah. Nah, kemudian ada namanya program rehabilitasi sawah. Dia sudah sawah, tapi kadang bisa ditanam, kadang tidak dalam setahun. Kadang bisa cuma tanam sekali dalam setahun, kadang tidak bisa sama sekali. Kadang bisa ditanami sekali setahun, tapi tidak sampai panen sudah banjir, atau belum panen sudah kering. Nah, ini yang kategori masuk dalam harus direhabilitasi. Ya. Jadi Bapak, cuman ini tidak pasti informasinya. Apabila kemungkinan banyak permintaan dari bawah dan memang APBN kita mencukupi, ini akan diadakan. Tapi sekarang ini belum ada, dananya sudah dialihkan ke yang bencana tadi Pak ya. Tapi Pak Menteri sudah ngasih tahu, tapi bukan ngasih tahu ke Pak Hendra, ngasih tahu ke Wamen, ngasih tahu ke Sekjen. Nah, kita tahunya dari mereka itu Pak Amran ini, Pak Menteri sama Pak Daryono, Pak Wamen ini lagi marahin. Kalau kita bahasa kesini marahin orang dewan-dewan ini supaya bisa dianggarkan untuk program cetak sawah dan rehabilitasi sawah. Apabila program itu datang, kalau memang kita nak berkendak ngambilnya harus siap dari sekarang. Tapi belum tentu ada Pak ya. Tapi kalau nak bersiap, tak apa. Bagaimana caranya bersiap? Kita akan buat pemetaan. Nah, KG tolong dampingi Pak Hendra. Pak Hendra akan buat poligon dan pemetaan. Baik itu kita langsung turun ke lapangan maupun pakai drone. Ya, kami Pak Hendra drone, kamu ngasih tahu ini titiknya, ini kita buat. Setelah dapat poligonnya, kelompok Gondang di sini, Sukamaju di sini, Sirah Padang di sini, segala macamnya udah dapat, kita gambarkan dalam satu peta yang besar. Sudah itu, ini Sukamaju nak dibikin apa? Tanggul, sebelah mana? Ada nak dibikin saluran, sebelah mana? Sebelah lain. Oh, yang ini perlu pintu air karena dekat dengan sungai besar. Nah, disitulah kamu dewek yang baca menyampaikan informasi ke Pak Hendra. Pak Hendra orang baru kesini tidak tahu apa, tapi Pak Hendra cuma punya kebisuan. Kamu yang ngasih informasi, gitu ya. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Paul. Terima kasih itu Pak. Terima kasih Mas. Jadi untuk rehab sawah, kemarin memang ada rencana untuk kecamatan Indralaya itu mengusulkan rencana rehab sawah. Tapi termasuk PNS tadi memang untuk dana APBN itu dialihkan dulu ke Aceh, Sumatera Utara. Kemarin memang ada rehab sawah Pak. Nah, untuk cetak sawah, kecamatan Indralaya ada Pak untuk cetak sawah. Desa Sakatiga Seberang, Desa Segara Sakti, Kelurahan Indralaya Mulia Pak. Ada kita cetak sawah. Telah berjalan program itu, terutama yang di Desa Sakatiga Seberang Pak. Nah, artinya kan memang untuk cetak sawah, rehab sawah itu sudah dianggarkan Pak. Ada. Nah, benar kata Kak Indra tadi. Jadi kalau memang bapak-bapak mengusulkan rehab sawah, poligonkan dulu Pak. Yang mana yang nak dibuat tuh? Aku dibuat saluran sebelah sini, atau dibuat ke saluran tersien sebelah sini, atau nak dibuat ke pintu air ke sebelah sini. Nah itu Pak. Boleh Pak. Kaki diusulkan baik, boleh. Kalau memang kaki ada kabar, ada dananya untuk rehab sawah ada, silakan usul Pak. Bikin proposal, CPCL nya bikin. Itu Kak Pas ya. Nah terkait kelompok tani Pak, yang informasi tadi yang memang kalau dia ada 20 anggota di RDKK di cuma 7, nah itu kadang-kadang tidak lengkap administrasinya, itu kadang-kadang kurang Pak. Nah jadi sekarang kan mulai dari sekarang perbaiki administrasi Pak. Jadi kalau untuk
kelengkapan kelompok, kumpulkan dulu RDKK, Pak. Karena di RDKK untuk pengambilan pupuk subsidi itu harus ada nama ibu kandung, Pak. Kadang-kadang kita buat itu ibu kandung itu tak sesuai dengan kakak, makanya dia tidak terkonek ke distributor tadi, Pak. Makanya dia tertolak. Nah, kadang-kadang itulah di kita 20 anggota, teman yang dapat RDKK pupuk bersubsidi itu cuma 7 orang. Nah itu kadang apa enak, cuma dari awalnya Pak perbaiki dulu datanya, perbaiki dulu, kumpulkan dulu kakak diperbaiki oleh penyuluhnya Pak, masukkan lagi ke Simlu. Nah mudah-mudahan, nah ini Pak ya, inilah contohnya Pak. Jadi kakek ini Pak Hendra, data ini dulu Pak, lengkapi ini dulu, difasilitasi dulu untuk kelengkapan kelompoknya Pak. Nah jadi ke depan kalau dia anggotanya 20, di input di pupuk subsidi itu cuma pas 20 orang. Jadi kakek masalah lagi Pak. Nah cuman kalau ada masalah, kakek dikabarkan oleh penyuluh, sampaikan apa masalahnya, apakah di apakah di ibu kandung, banyak Pak macamnya, apakah di tanggal lahir. Nah itu kakek selesaikan. Nah, itu Pak ya, yang pasti tahap awal itu kita perbaiki dulu data kelompok taninya Pak. Itu Pak ya, nah, itu tambahan dari kami Pak. Terima kasih. Biasanya syaratnya itu KTP bapak yang belum elektronik itu bawa sama ijazah terakhir. Kalau yang terakhir ijazah buku nikah. Kalau belum pernah belum Senyum jangan merengut baik. kalau ini serius mana terakhir lagi itu masuk. Nah, ini Pak. Nah, ini KTP ini bisa dua kemungkinan. Memang dia mungkin ngeprintnya yang lama, tapi sudah di entry, atau memang belum niat. Nah, gitu ya. Kalau yang belum niat, datang baik ke Capil, bawa yang kata Pak Iman tadi. Menghormati Bapak Koordinator Pemilu Tanian seperti itu. Makanya perkenalkan nama saya Amin dari Bupati Bukit Mampir, yaitu selaku kelompok undang ini. Saya ingin bertanyakan masalah pengajuran pupuk kandang maksudnya. Umpamanya tapi sawah kami itu berjalan selama kita tanam bulan tiga apa perlu tanam itu dikasih apa saya boleh dia ternyata memainkan ayam namanya tapi tidak kita boleh ya saya lagi itu mau berlanjut itu Siko lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpilih dari kelompok yang pertama-tama kami hormati kedua bapak-bapak yang sudah ibu-ibu dan yang dari Pak pertama untuk Marwan menurut daripada pidato atau sampaian dari Pak Hendra tadi saya apresiasi dengan Pak Hendra. Jangan dipindahkan lagi untuk desa Bendungan. Insya Allah dengan dipimpin dari Pak Hendra ini kami yang buka-buka di desa ini akan lebih tahu atas bimbingannya nanti. Belum ada Pak penyuluh seperti Pak Hendra ini. Jujur, belum ada. Selama saya hidup di desa ini belum ada penyuluh yang Pak Hendra ini. Jadi tolong dipertahankan Pak, jangan dipindah lagi dulu sebelum kami agak pintar. Pertama untuk Pak Hendra, dengan masyarakat desa Bukit Mampir ini khususnya petani semua.
mayoritas. Tapi sayangnya di dalam pengelolaan lahan itu sangat minim sekalian jalan yang kita lihat apa. Jadi kami selama ini lupa itu menambah beban daripada masyarakat atau petani. Sejumlah itu kalau ikhtiar berapa? 35 kan? 35. Kalau sekitar itu Pak, desa kita ini namanya 3 sekat. Jadi sekali lah 3 sekat itu. 1 sekat itu 10 bulan. Jadi 10 12. 36 bulan dikali 30. Itu yang Pak Hendra tolong pertahankan. Nah, sebenarnya saya ini Pak, penyuluh ini suatu saat mereka ini akan di rolling Pak. Akan di rolling. Tapi lihat situasi dan kondisi di lapangan. Kalau memang penyuluh ini sudah nyatu dengan kelompok taninya, dengan masyarakatnya, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan bisa dipertahankan di desa itu Pak. Cuman kalau dia lah banyaklah nggak pernah kunjungan, tidak pernah lagi ngulu, nah, itu kemungkinan lebih cepat Pak. Lebih cepat juga di rolling. Nah mudah-mudahan Pak Hendra kan, entah ini anak berapa tahun lagi kan, belum tahu. Yang pasti kita lihat perkembangan dulu Pak. Jawa ini kan luar biasa Pak Hendra baru di sini lah bisa mengumpulkan bapak-bapaknya luar biasa Pak. Itu Pak ya. Nah yang terkait tadi Pak, ini nambahin sedikit Kak Hendra tadi sudah banyak apa? Lah kemana-mana tadi. Pertanyaan Bapak tadi cukup berapa bulan atau berapa jarak waktu dari sudah nabur pupuk kandang ke tanam Pak ya? Itu kan intinya. Nah kalau untuk sawah Pak secara umum kalau sudah ditabur pupuk kandang itu jarak waktu itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu Pak. Silakan tanam. Karena dia kalau terlalu lama, kami kan organik Pak. Kan mikroorganismenya kan terbatas. Nah, jadi jarak itu 2 sampai 3 minggu Pak. Jadi sudah ditabur, diolah, boleh tanam 2 sampai 3 minggu kemudian baru bisa ditanam. Itu kadang kendala juga. Benar Pak. Macam-macam. Oh, gimana tahu? Iya, benar Pak. Macam dulu ya. Iya. Secara umum Pak 2 sampai 3 minggu itu bisa ditanam. Karena dengan pupuk kandang kalau juga sekali Pak ya kandung mikroorganisme Pak. Dia terbatas kalau Bapak lama-lamaan hilang organisme tadi. Nah itu Pak ya karena dia pupuk organik Pak. Nah itu Pak mungkin itu Pak tambah dari kami. Tapi tenang ya Pak Hendra ini. Jangan dia itu bukan. Ada among nih Pak. Ya, Tapi kamu tanda tangan kalau dia Ada lagi Pak, aku yang bertanya. Kelompok tani kami ini Pak jumlahnya ada yang 24, ada yang 25. Pas bantuan pupuk subsidi, kadang-kadang yang metu cuma 7. Nah kendalanya di mana Pak? Apa salah kami menyampaikan ke anggota ini? Apa memang pupuk sedikit untuk dibantu disubsidikan ke kami petani? Ya, jadi gini Pak, Pak Hendra sudah diskusi sama Pak Henry. Pak Henry itu operator untuk masalah pupuk. Memang awal Pak Hendra pengen suruh mampir, itu yang Pak Hendra tanyakan ke Pak Henry. Ini kok cuma 4 orang, 8 orang, paling banyak 8 orang. Ternyata datanya itu tidak sinkron Pak. Untuk dapat pupuk subsidi itu kan bantuan pemerintah. Itu ada namanya birokrasi. Birokrasinya itu kenapa Pak Hendra minta KTP sama kakak? Karena dengan kakak ada nicknya, di kakak ada nick dan ibu kandung. Nah, contoh yang kemarin Pak Iman. Pak Iman itu, Anda nicknya ada kakaknya, sudah betul. Pak Hendra bisa tuh inputnya namanya Iman, nicknya ada, keluar. Tapi ketika masukkan tanggal lahirnya ditolak sama sistem. Nah, itu kemarin sudah Pak Hendra sampaikan ke Pak Bas, kalau sampaikan ke ketua kelompoknya, supaya cek ke Dukcapil. Dukcapil kita kan deket Pak di Pemda Lamo di mall itu. Kita tolong cek di situ. Apakah salah di inputan tanggal lahirnya? Nah itu Pak. Jadi itu data Kementerian Pertanian itu dia nge-link ke Dukcapil. Nah, jadi kalau itu termasuk juga apa Pak yang bantuannya
LKH apa? PKH. Ah, itu termasuk juga ke situ, Pak. Seluruhnya karena pupuk ini juga termasuk bantuan, dia ngelinya ke Dukcapil. Itu Pak ya. Jadi itu yang sebenarnya jadi permasalahannya. Termasuk juga Pak, ketika pupuk sudah diajukan, ERDKK keluar, ERDKK, elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok. Kalau dulu kan kertas lembar. Nah, kalau sekarang nggak, kertas lembar itu harus diinput jadi elektronik, sama kayak EKTP. KTP itu kan bentuk KTP-nya, tapi di dalam sistem ada namanya EKTP elektroniknya. Nah itu dia harus sesuai nomor NIK-nya segala macam. Nah kalau nggak sesuai dia nggak bisa keluar. Sudah keluar pupuknya, nggak ditebus. Orang 20 Pak, keluar semua misalkan, nggak ditebus tahun kemarin. Yang nebus cuma orang 10, orang 5. Nah yang sisanya 15 hangus. Ya jadi nggak muncul lagi di tahun ini. Gitu Pak. Nah sudah itu juga nanti ada namanya verifikator. Di kami ada verifikator. Ketika tidak ditebus apa permasalahan? Oh udah nanam, oh udah kasih sawahnya, oh udah bumbunya, oh sudah jual, oh sudah dipindah, oh sudah meninggal. Nah seperti duit. Maka tidak lagi terbit namanya. Nah harus diajukan lagi. Memang tugas kami setiap tahun namanya verifikasi ERDKK. Diawali dengan validasi kelompok. Yang kita lakukan kemarin 3 kali betul-betul pertemuan itu namanya validasi kelompok. Paham ya? Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Mungkin tambah sedikit Pak ya, masalah pupuk organik tadi. Kemarin itu sudah ada penemuan baru dari Polairut mengenai pupuk organik dari Cigondo. Tahu nggak? Foto kan? Nah, nanti kalau kita selanjutnya nanti kita praktek, kita tanya-tanya dulu dengan Bapak itu bagaimana caranya fermentasi. Mereka tuh ditambah apa Baida? AM berapa apa? AM 21 tanya lagi Pak. Nah ditambah lagi pisang busuk itulah untuk fermentasinya. Nanti Pak kami tanya lagi dengan Bapak itu ya. Nanti kita praktek bikin bubuk itu. Kan banyak sini Pak ya? Untuk kan? Untuk kan? Memang ada waktu untuk pembelajaran silase. Dari Pak Hendra tadi waktunya ada hari ini, tapi belum ada kesempatannya. Bahannya belum lengkap. Nanti kita adakan pembuatan silase, entah hari apa nanti kita undang lagi, kita siapkan bahan-bahannya. Kita jadwalkan lagi. Kali ini kita lewat dulu silase, kita ganti dengan martabak. Yang penting ada lagi? Ada tanya? Mari. Ini dari Pak Tri, barusan ngasih informasi lagi. Jadi bisa dicirikan apa namanya kartu keluarga yang belum ngelink ke elektronik itu dia ada kartu barcode. Kan kalau kita ngeprint itu di bagian sini ada apa? Ada 90 yang nggak kebagian. Nah yang kebagian itu biasanya yang dipilih berdasarkan dia belum pernah dapat. Kemudian luasannya, rasionya memenuhi. Contoh kalau sawahnya cuman 10 hektar, nggak mungkin dikasih jonder. Mungkin dikasihnya traktor. Karena kalau jonder itu, kalau sehari itu dipacak 5 hektar, berarti cuma 2 hari jonder itu di situ. Justru itu separuh. Nah, tidak manfaat. Nah, jadi itu Pak ya. Tapi ini Pak sistemnya. Kamu itu kan berkelompok. Ngajukanlah langsung untuk desa. Misalkan Kaputan. Kalau kelompok A, kelompok B mungkin dikit-dikit luasannya, tapi kalau kamu bergabung dalam satu kelompok mungkin pacaran 60 hektar. Nah, bisa kita mengusulkan jonder. Nah, kaget kalau misalkan dapat kita kelola sama-sama pemanfaatannya itu aku sudah ngintip Pak. Asli ini Pak. Jonder yang ada di dinas itu jenis kelaminnya betina galuh. Sudah ku intip nian Pak. Jadi gini, itu memang sengaja oleh Pak Menteri Amran Sulaiman itu dikasih jonder yang betina supaya tahun depan pacak beranak. Aku udah jingok yang jonder ada batangnya.
manfaatnya dengan apa. Kemarin sekitar 2 seminggu yang lalu sebelum hari ini masih disampaikan. Jadi tidak saya ulangi lagi. Mungkin bapak yang dari mungkin tidak hadir nanti bisa tanya kawan-kawannya atau sudah pengen sampaikan tuh di grup materinya dalam bentuk file PDF bisa dibaca-baca ya. Yang belum masuk grup silakan bisa masukkan grup. Adminnya Pak Bas ya. Ya masukkan ke dalam grup. Di situ juga ada. Mari acara ini kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara kami Sulaiman. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa tahmidilana biha ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayi'at wa tarfa'una biha intagalla darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati wal barakati fil hayati wa fima ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud ya zal arsil majid wa ala lima yurid ibina bihalalika an haramika wa bi ta'atika masyiatika wa arunina li fadlika amman siwa wa habadana bima habasta bihi zikra zurlana zalta bihi rasul innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.